Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala Allah ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sadaqallahul azim. Ya saudara Hanafi dan saudari Khairul Nisa, kemudian saudara Ruli Pratama Rustam dan saudari Selvia, Anda memasuki tahapan penasehatan atau bimbingan perkawinan yang merupakan rangkaian yang harus Anda lalui sebelum pelaksanaan ijab kabul. Untuk bimbingan perkawinan Kartakanyar ya, ada dua bentuk kegiatan yang kami laksanakan, hanya salah satu saja yang diikuti ya. Yang pertama yang dalam bentuk kursus. Nah, dalam bentuk kursus ini berlangsung biasanya selama 12 jam. Nah, 12 jam ini biasanya kami bagi menjadi 2 hari. Kemudian yang kedua, bimbingan perkawinan mandiri. Nah, bimbingan perkawinan mandiri ini biasanya tidak berapa lama ya, maksimal setengah hari, tapi bisa tidak sempat sampai tengah hari. Perbedaannya adalah kalau yang kursus ya, itu bertemu langsung dengan semua narasumber ya, dan yang mandiri itu tidak bertemu dengan semua narasumber, sedangkan bahannya sama ya antara yang kursus maupun yang mandiri. Nah, kalau yang mandiri ya tidak bertemu dengan semua narasumber, tapi bahannya sama dari yang kursus ya. Jadi narasumber kita dari Kementerian Agama, kemudian dari Dinas Kesehatan, kemudian dari BKKBN. Nah, sedangkan bahannya tergambar dari yang kami bagikan ya, yang sudah Anda terima ya. Oleh karena itu penasihatan kita tidak yang kursus ya, tapi yang mandiri. Ini silahkan sambil dibuka bahannya apa saja ya. Sudah diberikan kepada pasangan masing-masing? Sudah ada ya. Jadi kita penasihatnya sambil main HP ya. Nah, yang saya bagikan ada 6 link video, kemudian ada 4 e-book ya, kemudian yang lain berupa materi dari narasumber berupa PDF ataupun dari berupa info gambar ya. Nah, kita awali dari link YouTube-nya dulu ya. Yang pertama penasehatan Tiatin 1. Ini durasinya sekitar 30 menit ya. Kemudian penasehatan Tiatin 2 itu durasinya 40 menit. Nah, adapun isinya silahkan scroll di bekal untuk calon pengantin ya. Minta tolong supaya kita terus berlanjut ya. Bahan yang saya bagikan tadi dikasihkan ke yang baru datang ya, saya silahkan minta nomornya ya. Kita teruskan. Nah, di bekal untuk calon pengantin ini merupakan isi dari video 1 dan 2 ya. Nah, video 1 isinya ya apa saja yang disiapkan calon pengantin sebelum menikah. Lalu mengapa orang menikah berarti menempuh hidup baru. Kemudian tentang wali nikah dan suami menjadi wali keluarga.
Lalu keluarga sebagai role model menangkal LGBT. Kemudian pentingnya meluruskan niat nikah. Nah, ini isi dari video 1 ya, penasehatan Satin 1 yang durasinya 30 menit. Kemudian penasehatan Satin 2 ya, video kedua, mengungkap makna dan hikmah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu ibarat pakaian bagimu dan kamu ibarat pakaian bagi mereka. Ya. Nah, ini ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Ini tentang bagaimana Anda bersuami istri, pergaulan dalam suami istri yang diibaratkan seperti pakaian ya. Allah dengan sangat tepat ya menggambarkan seperti pakaian bagi pasangan suami istri. Nah, ada 3 hikmah nanti di sana, baik di videonya ataupun yang di bahan tercetak atau digital lainnya ya. Isi yang lain adalah bagaimana menjadikan adat menjadi ibadat dalam rumah tangga. Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang menikah dimulailah ibadah yang panjang, yang mana ibadah tersebut ya hampir tidak ada pembatalnya. Nah, kalau misalnya sholat kan ada syarat dan tata caranya dan serta waktunya. Tidak sah sholat kalau misalnya belum berwudu. Lalu kalau belum waktunya jam 11 misalnya hendak mana sholat zuhur, kada bisa karena belum waktunya. Nah, berbeda dengan orang yang menikah ya. Setelah terjadinya ijab kabul, maka dimulailah ibadah yang panjang. Segala hal yang semula biasa, misalnya sesuatu yang ya biasa gitu ya, itu bisa bernilai ibadah, bisa menjadi ladang pahala, tidak saja bagi suami tapi juga bagi istri. Dan seterusnya ya untuk video 2 ini. Kita teruskan, kemudian video 3. Perencanaan berkeluarga dan pendewasaan nikah. Ya. Ini durasinya juga agak panjang, 45 menit. Nah, sedangkan isinya lihat materi kelima ya, materi nomor 5, pendewasaan nikah. Nah, kita teruskan, kemudian video keempat ya. 2 hal penting yang bisa menyebabkan ditunda atau batalnya ijab kabul. Nah, ceritanya ya, kalau ini kan sudah ada harinya ya, tanggalnya bahkan jamnya. Nah, gara-gara 2 hal tersebut ijab kabulnya ditunda, bahkan mungkin tidak jadi. Nah, kenapa? Nah, di video ini akan terjawab. Durasinya cuma pendek, sekitar 10 menit. Nah, ini kita teruskan dulu ya, nanti kita bahas. Kemudian video keempat, ya, video kelima ya, tentang wali dalam keluarga dan keluarga sebagai role model menangkal LGBT. Nah, ini bagaimana tentang kita ya, wali kita, lalu suami suatu saat pada waktunya dia menjadi wali 3 perempuan ya. Dan juga di sini juga dibahas tentang LGBT ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender ya.
kita teruskan dulu ya. Kemudian urut berikutnya info gambar saja ya tentang apa itu BIMWIN-nya. Program BIMWIN dari Kementerian Agama. Kemudian video ke-6 tentang pendewasaan nikah cegah stunting. Nah, ini hanya film pendek ya yang kami buat Kua Kertakhanyar ya membuat ini sebagai sosialisasi, sebagai info ya bagaimana semestinya orang yang menikah gitu ya harus pertama dari segi umur sudah terpenuhi. Kita teruskan kemudian berupa e-book ya, buku Pondasi Keluarga Samara ya, atau Sakinah Mawaddah Warahmah. Kalau buku fisiknya ini ya, nah ini buku fisiknya ini. Kalau halamannya sekitar 300-an halaman. Yang kursus biasanya kami berikan satu pasang satu. Yang mandiri tidak ya, tapi Anda tetap dapat berupa e-book. Malah lebih praktis ya, bisa dibawa-bawa. Kita teruskan buku bimbingan perkawinan. Nah, ini silakan dibuka ya. Sudah ada yang bisa buka? Nah, langsung ke halaman 17 ya. Untuk mengetahui isi dari buku ini. Nah, isi dari buku ini adalah modul yang kursusnya. Nah, di sana misalnya modul 1 ya, seperti biasa pelatihan, ada perkenalan dan kontrak belajar, kemudian mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, lalu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, lalu memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, modul 1 ini seluruhnya dari yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Nah, biasanya bisa kepala Kemenak ya, atau Kasih Bimas, lalu kepala KUA ya. Nah, kemudian modul 2 ini dari Dinas Kesehatan dan BKKBN. Nah, seperti biasa kalau dalam pelatihan ada juga mengenai mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Karena yang namanya perkawinan pasti ada konflik. Dan konflik dalam perkawinan tidak dihindari, tidak dijauhi, tapi dikelola, dicarikan solusinya. Nah, kemudian ada refleksi dan evaluasi ya, seperti biasanya pelatihan. Nah, kita teruskan. Kemudian buku hak dan kewajiban suami istri ya. Ini juga dibuka. Nah, langsung ke halaman 5.
Nah, di halaman 5 ya, isi dari buku ini adalah yang A, hadis terkait kewajiban suami istri. Nah, hadis ini biasanya diriwayatkan oleh Aisyah ya. Aisyah istri Nabi. Lalu beliau kan yang sebagai istri tahu bagaimana sehari-hari Nabi sebagai suami, dan Aisyah sebagai istri. Jadi yang tidak yang di dalam ya, tidak mungkin orang luar tidak mengetahui bagaimana Nabi dalam berumah tangga ya, kecuali istrinya ya, yang tahu persis. Nah, ada penjelasan hadisnya. Kemudian yang B, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ada namanya hak istimta ya. Kemudian A-nya ada larangan dalam istimta. Nah, apa itu istimta di buku ini ya dijelaskan. Nah, lalu kemudian hubungan ketika haid. Nah, ini penting ya, karena ketika terjadi hubungan suami istri ketika haid itu adalah hal yang diharamkan. Nah, bagaimana mengetahuinya? Yang pertama, bagaimana mengetahui secara praktis apakah masih haid atau tidak? Nah, kalau secara praktis mungkin bisa menggunakan kapas ya. Kalau masih berwarna hitam atau merah itu berarti masih. Warna pink masih. Warna kuning misalnya masih juga ya. Nah, kalau sudah tidak lagi berarti sudah bersih. Banyak hikmahnya. Ternyata kemudian ya secara medis diketahui, padahal Nabi sudah melarang itu 14 abad yang lalu. Baru misalnya secara medis diketahui hikmahnya. Nah, termasuk misalnya anak bisa stunting ya, nanti stunting bagaimana kita bahas juga ya. Dan seterusnya ya, misalnya anaknya bisa penyakit atau bisa disabilitas macam-macam gitu ya, karena akibat ketika berhubungan ketika haid. Lalu menjima pada dubur, nah ini juga diharamkan ya. Seterusnya membiarkan istri dan istimta berbulan-bulan. Nah, ini juga bagaimana hukumnya ya. Yang bagian 2, hak berhias ya. Ada batasan berhias, kemudian hak saling mewarisi, lalu hak dipergauli dengan baik ya. Kemudian hak C, hak istri dan kewajiban suami. Nah, di sini juga apa itu mahar? Apakah mahar itu seperti anggapan masyarakat ya selama ini misalnya. Kalau maharnya 100.000 ya, maka beri nafkah istri 100.000 dan seterusnya ya. Itu anggapan di masyarakat. Apakah benar seperti itu? Nah, di sini dijelaskan ya. Kemudian silakan bergabung. Minta tolong yang bahannya ini disampaikan juga. Kemudian nafkah ya. Lalu ada jenis nafkah, kemudian kadar nafkah ya. Jenis nafkah misalnya apa saja jenisnya, kemudian kadar nafkah ya, berapa kadarnya atau bagaimana kadarnya ya. Lalu kemudian suami tidak memberi nafkah, apa akibatnya, konsekuensinya ya. Kemudian dipergauli dengan baik ya. Dipenuhi kebutuhan biologisnya, diperlakukan secara adil bersama para istrinya. Nah, kalau yang 5 ini bagi yang berpoligami ya. Jadi diatur juga tidak saja yang monogami tapi juga yang poligami diatur. Syarat-syaratnya dan termasuk diantaranya adalah perlakuan yang secara adil. Kemudian yang di hak suami dan kewajiban istri ya. Lalu hak suami dipergauli dengan baik,
kemudian bagian 2-nya ditaati oleh istri. Nah, lalu bagian A-nya ketika istri nusus. Nah, nusus ini maksudnya adalah istri yang durhaka. Apa kategori durhaka ya? Nah, lalu kemudian ada hukumannya. Hukuman nusus dilakukan bertahap. Nah, tahapannya apa saja? Nah, di sini di buku sini dijelaskan. Kemudian batasan dibolehkannya memukul istri. Nah, juga ada batasan, boleh memukul tapi ada batasannya. Tidak sampai misalnya terjadi KDRT dan seterusnya ya. Jadi ada ya muasyarah bil ma'ruf gitu ya. Jadi ada batasannya, jangan sampai jadi memukul mungkin yang tidak membahayakan, kemudian tujuannya bukan menyakiti tapi mendidik. Ada dalam Islam diatur ya. Nah, ini kalau zaman sekarang bisa jadi juga ya. Kalau taharat binennya bisa ya nang binennya malah KDRT gitu ya. Nah, bisa jadi ya. Nah, yang terakhir ada tentang kompilasi hukum Islam. Ya. Nah, kompilasi hukum Islam ini dimaksudkan adalah perlindungan bagi suami istri. Nah, kompilasi ini adalah kalau dalam negara kita kan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Nah, negara mengambil dari hukum Islam lalu diundangkan secara undang-undang ya. Jadi ini dimaksudkan tidak saja secara agama itu diakomodir, tapi oleh negara juga diakomodir. Salah satu manfaatnya misalnya membedakan antara orang yang menikah siri ya, dengan yang menikah resmi. Yang menikah siri itu tidak terlindungi oleh undang-undang. Jadi katakanlah orang menikah siri dengan mudahnya misalnya salah satu pihak bisa melalaikan kewajibannya. Dan pihak yang lain dia tidak bisa menuntut. Dan kebanyakan ini biasanya perempuan ya. Korbannya perempuan dan anak. Jadi katakanlah yang kewajiban suami kan memberi nafkah. Dia tidak memberi nafkah. Lalu dia menuntut tidak bisa. Ketika misalnya berperkara di pengadilan, mana buku nikahnya? Tidak diakui dan tidak bisa dituntut. Karena secara hukum secara undang-undang dia tidak punya bukti gitu ya bahwa dia suami istri. Nah, itu kerugiannya ya. Belum lagi misalnya hak saling mewarisi tidak ada. Nah, dengan mudahnya dia dicerai. Nah, kalau misalnya nikah resmi tidak dengan serta-merta misalnya bercerai, tidak serta-merta misalnya dia melalaikan kewajiban ya. Dan seterusnya ya, banyak lagi hal-hal yang merugikan bagi yang nikah bawah tangan atau siri. Kita teruskan kemudian bagian keempat, materi keempat, materi bimluh catin ya. Nah, ini juga silakan dibuka. Nah, ini ya kami maksudkan ya, seluruh materi ini wajib kami sampaikan. Oleh karena itu kan sampai berupa kursus itu selama 2 hari. Jadi semua materi yang kami sampaikan ini wajib kami sampaikan. Nah, yang mandiri tidak terkecuali ya. Hanya saja tadi metodenya secara mandiri. Kami menyampaikan semua bahan, selanjutnya Anda sendiri yang mempelajari, mengajinya ya. Semuanya tetap disampaikan ya, tapi tidak secara detail, tidak secara keseluruhan ya. Dan kami mencoba memberikan banyak pilihan. Artinya ada yang lebih senang menonton video, ada berupa video. Ada yang lebih suka detail dari pendahuluan sampai daftar pustaka, ada juga kami berikan berupa e-book.
Ada juga yang mau praktis, ringkas ya. Ada juga kami sediakan ya, yang berupa ini tadi ya, berupa semacam ringkasan. Nah, sebagai contoh misalnya setelah judul ya, ada persiapan menikah. Kan ada persiapan menikah ya. Nah, ini sama dengan video 1 tadi. Di sana kan ada apa saja yang disiapkan calon pengantin sebelum menikah. Nah, apa saja itu? Ini kesiapan biologis, kesiapan finansial, kesiapan mental, dan kesiapan agama. Nah, ini ya. Nah, kesiapan biologis ini misalnya 4 ini ya, kalau Anda jujur apa adanya, bisa merubah keputusan Anda. Jadi 4 ini bisa merubah keputusan Anda ya. Kenapa ya? Misalnya kita ambil contoh misalnya dari kesiapan biologis. Umur cukup. Nah, dalam undang-undang kita itu untuk orang yang mau menikah itu minimal berusia 19 tahun. Nah, katakanlah yang datang ini salah satunya umurnya baru 17. Maka tidak bisa dilaksanakan. Ya, harus menunggu dulu sampai dia 19 tahun. Berarti kalau kanak-kanak itu berarti enggak? Tidak bisa. Secara undang-undang tidak boleh. Tetapi tetap ada jalan keluar berupa dispensasi ke pengadilan. Jadi alasannya apa? Kalau sangat penting dan vital misalnya, dia mengajukan orang tuanya ya, mengajukan ke pengadilan agama untuk minta dispensasi umur. Nah, lalu dari sana berperkara, lalu disampaikan keputusan pengadilan apa, misalnya dikabulkan, maka surat keputusan pengadilan agama yang mengabulkan itu bisa jadi pegangan kami bahwa bisa melaksanakan. Jadi tetap ada jalan keluar. Buat tangan sama Beda ya. Nanti kita bahas. Itu dari segi persyaratan macam-macam, buah tangan itu kebanyakan. Lalu orang karena tidak mau berperkara di pengadilan ya, dia lalu jalan pintas berupa nikah bawah tangan. Nah, tetapi itu sangat merugikan bagi dirinya. Lebih baik ketika misalnya dia nikah bawah tangan ya, lalu sampai punya anak, lalu umurnya cukup, lalu datang ke sini minta kami ini sudah nikah bawah tangan, hendak buku nikahnya jajar. Nah, itu harus isbat nikah. Jadi isbat nikah, dia pernikahannya itu yang bawah tangan itu berperkara ke pengadilan ya, minta isbat, disahkan. Nah, apa keputusan pengadilan? Misalnya alasannya diterima ya, lalu dia misalnya diputuskan diterima bahwa pernikahannya sah ya, misalnya walinya tepat, syarat-syaratnya terpenuhi semua misalnya ya. Dia bisa, keputusan itu bisa diajukan ke KUA, lalu mengajukan prosedur seperti biasa, dia bisa menikah resmi. Dan tanggal, jadi saya teruskan dulu ya. Jadi tanggal nikahnya sesuai mundur ke belakang sesuai tanggal waktu dia nikah sirinya. Lalu anaknya otomatis masuk. Nah, kalau dia misalnya diam-diam pada langsung nikah, anaknya lalu tidak bisa masuk. Ya. Atau pengadilan menolak. Ternyata misalnya walinya kada tepat atau syarat-syarat waktu nikah sirinya tidak benar, tidak sah gitu ya. Maka otomatis istilahnya KUA tetap bisa melaksanakan ya perkawinannya, nikahnya gitu ya. Tetapi anaknya tetap di luar nikah karena tanggalnya kan berbeda pada saat ini gitu ya, bukan pada saat sebelum waktu nikah. Nah, anaknya tetap ada jalan keluar berupa nanti isbat anak, penetapan anak. Nah, tapi ini sekaligus ya kerugian bagi yang nikah siri, sangat ruwet, sangat panjang, sangat bahkan memakan biaya yang mahal istilahnya ya, untuk anak bisa dimasukkan dalam buku nikah.
Nah ini kerugiannya ya. Apalagi misalnya tengah jalan ya, yang lakiannya misalnya katakanlah makal, misalnya dia tidak memberi nafkah, tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, tidak bisa dituntut gitu. Itu tadi ya kerugian yang nikah bawah tangan ya. Nah syarat berikutnya sehat jasmani dan rohani. Nah Anda tentu tidak mau pasangan Anda misalnya tidak sehat jasmani. Nah kalaupun Anda lalu memutuskan tetap menikah, Anda harus siap konsekuensinya. Artinya tahu aja sudahnya sakitnya ini, dan siap merawat karena sudah menjadi tanggung jawab Anda ya. Nah, begitu juga misalnya tidak sehat rohani ya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kada, kadang-kadang kumat, kadang-kadang kada misalnya. Nah kalau tetap Anda melaksanakan pernikahan ya, itu sudah jadi resiko Anda ya. Sudah tahu, sudah dimaklumi. Nah kemudian kita teruskan, organ seksual tidak ada yang disfungsi. Nah ini juga penting karena dalam hal ini hukumnya bisa 5 ya. Bisa wajib, malah bisa wajib ya karena ini, atau malah sunat, atau mubah, atau makruh, bahkan haram. Jadi tentang organ seksual tidak ada yang disfungsi ini bisa 5 ini ya. Kemudian tidak LGBT. Nah tidak LGBT, tidak lesbian ya, perempuan sesama perempuan sejenis ya, lalu gay, laki-laki dengan laki-laki, lalu biseksual. Nah biseksual ini adalah dia sebenarnya pasangan lesbian dan gay, tapi supaya kelihatan normal di mata masyarakat, dia lalu bisa jadi menikah, tapi hanya semacam kedok supaya kelihatan normal. Kemudian yang transgender, orang yang berganti jenis kelamin. Nah tentang LGBT ini ya, paling tidak ada 2 hukum yang dia langgar. Nah yang pertama adalah berarti dia ingkar iman. Nah salah satu rukun iman adalah menerima qada dan qadar. Nah sedangkan jenis kelamin adalah takdir ya. Kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa menentukan sendiri, tapi kita tidak hanya bisa menerima. Kita tidak bisa menentukan dari ayah ibu siapa kita lahir, di mana lahir ya, tidak bisa. Ini adalah takdir, sudah jalan. Kita tidak hanya menerima. Nah yang kaum LGBT ini, dia seolah menentukan sendiri, aku ini padahal cocoknya jadi binian, kenapa aku dilahirkan jadi lakian. Nah lalu dia tidak saja berperilaku, bahkan diwujudkan misalnya dia asalnya laki-laki lalu operasi kelamin jadi perempuan ya. Nah dalam agama kita ya, 2 rukun ini wajib kita penuhi. Salah satu saja kita ingkari, berarti kita rukunnya berarti gugur ya, tidak berlaku. Ada yang mengatakan kaum LGBT ini sudah keluar dari Islam karena salah satu rukun dia tidak mengakui ya. Jadi secara otomatis dia sebenarnya sudah keluar dari Islam. Yang pertama ya. Kemudian tujuan kaum LGBT ini adalah bertentangan dengan tujuan perkawinan. Kenapa ya? Karena yang salah satu tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan. Kalau kaum LGBT, lesbian, perempuan dan perempuan, siapa yang hamil? Yang gay juga. Nah kalau yang biseksual ya, dia tadi kedok ya. Tapi kalau anaknya laki-laki, arahnya pasti ke gay. Kalau perempuan ke lesbian. Kemudian yang terakhir transgender ya, orang yang berganti jenis kelamin. Kalau zaman kami itu yang terkenal itu artis Dorce. Nah dia artis, dia pernah pergi haji, tidak mau gelar haji tapi hajah.
bahkan pernah menikah dan terbukti sampai dia mati, istilahnya meninggal ya, dia tidak bisa hamil apalagi melahirkan. Mungkin sampai kiamat buat kaum yang transgender tidak bisa hamil melahirkan. Ya. Nah kalau mereka mati, habis semua. Yang lesbian mati kada bersambung, siapa? Gay juga. Kalau yang transgender, yang biseksual tadi, mungkin anaknya, tapi sampai anaknya mati selesai juga. Nah lalu yang apalagi yang transgender tadi ya. Nah seberapa bahaya, seberapa dekat sudah LGBT ini? Saya bisa katakan itu sudah sangat dekat. Kenapa demikian? Mungkin saya termasuk yang katakanlah aktif di media sosial ya. Tapi media sosial orang tua ya, Facebook. Nah di Facebook itu kan kalau yang mau konfirmasi ya, mau berteman itu, lalu kita lihat seberapa banyak teman. Lalu profilnya bagaimana. Kalau baik-baik saja biasanya saya konfirmasi. Nah pernah ada yang messenger saya. Bunyinya singkat. Dia cuma mencet bunyinya ya, pian, bottom kah, up kah ini. Saya semula bingung apa maksudnya. Nah ternyata itu istilah kaum gay. Bottom itu sebagai perempuannya, up itu sebagai laki-lakinya. Dan dia menggunakan bahasa pian. Artinya, nah dia tahu ini bisa orang Banjar, atau dia tahu saya orang Banjar, atau paling tidak dia tahu bahasa Banjar. Nah kalau bahasa Banjar, kira-kira di sekitar kita aja kan. Nah bisa jadi mungkin selintas atau sekilas ya, saya mungkin kenal orang ini. Dia mungkin kelihatan normal, ya yang biseksual tadi. Dia mungkin punya istri, bahkan punya anak. Tapi dia kaum ini. Atau Anda misalnya kalau di Facebook atau di apa gitu ya, di komunitas yang lain, kalau Anda ketik apa gitu ya, bisa-bisa ketemu komunitas ini. Nah itu yang di lokal gitu ya. Nah bagaimana yang di nasional? Nah saya mungkin mengambil contoh aja. Kita mendownload aplikasi Android misalnya. Ketika pilihan jenis kelamin ya, ada 3 pilihan. Laki-laki, perempuan, atau tidak menyebutkan. Yang tidak menyebutkannya apa? Berarti mengakomodir kaum LGBT ini. Nah kalau mereka misalnya melakukan survei, sudah jutaan misalnya komunitasnya, mereka bisa menuntut hak persamaan hak, minta dilegalkan sejenis, diakui oleh undang-undang, seperti di luar negeri atau di negara lain. Nah kalau di luar negeri negara lain ya, sudah ada 33 negara yang melegalkan kawin sejenis. Nah di Asia, yang terdekat di Asia ya Taiwan, sudah. Entah Singapura atau mana gitu yang dekat kita ya. Thailand enggak, mungkin juga sudah. Tapi yang sudah pasti itu Taiwan. Nah mungkin mereka itu seperti KUA di Indonesia. Jadi di KUA itu kan 2 hukum yang dia anut dipakai, yaitu secara agama, kemudian secara negara. Harus terpenuhi kedua-duanya. Nah mungkin di KUA Taiwan itu ya, datang 2 orang laki-laki, dia mau menikah, dia Islam misalnya. Secara agama ya, KUA Taiwan, oh ini kada bisa, ini sejenis. Secara agama, secara Islam kada boleh ya. Tetapi secara negara legal. Kalau dia berdasarkan agama bujur, tapi secara negara dia berarti melawan undang-undang. Dia tidak menjalankan undang-undang. Dia melanggar undang-undang. Dia melanggar hak orang, ya, hak asasi orang. Maka dilema ya. Dia bisa jadi tetap dilaksanakan karena sebagai petugas negara.
Nah, naudzubillah kalau itu terjadi di Indonesia. Nah, rangkaian tadi ya, yang komunitas tadi lalu legal dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu bentengnya tinggal kita, keluarga. Nah, memang kita sadari bahwa LGBT ini asalnya memang korban. Bisa jadi korban ya. Misalnya lesbian ya, perempuan dengan perempuan. Bisa jadi dia asalnya adalah korban perkosaan yang brutal misalnya. Atau dia sangat patah hati terhadap laki-laki. Sangat sakit hati dengan laki-laki. Lalu dia merasa lebih nyaman dengan perempuan. Nah, akan tetapi kalau ini semestinya direhabilitasi, dikembalikan sesuai kodratnya. Nah, itu tugas keluarga, lingkungan, bahkan negara. Tidak boleh dibiarkan. Nah, begitu juga yang gay. Bisa jadi dia asalnya korban sodomi. Tapi karena tidak direhabilitasi, tidak dipulihkan ke kodratnya ya, dia mungkin merasa lebih nyaman dengan sesama laki-laki. Dan mungkin dia asalnya korban jadi pelaku. Nah, kemudian yang ketiga, kaum LGBT ini bisa juga berasal dari keluarga baik-baik. Nah, kenapa bisa ya? Nah, pernah ada kasusnya ya, seseorang sangat menginginkan anak perempuan yang lahir anak laki-laki. Lalu anak ini diperlakukan seperti perempuan. Tujuannya hanya pelampiasan, hanya main-main, hanya lucu-lucuan. Anaknya ya misalnya tidak dipanggil gagah, ganteng atau tampan, tapi ayu, cantik. Ya. Lalu didandani, dipakai, diperlakukan seperti perempuan. Nah, padahal dalam psikologi anak ya, yang terbagi 7 ya, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga gitu ya. Nah, 7 tahun pertama itu bagi anak siapapun ya, itu dia masa belajar dari lingkungannya. Bagaimana dia diperlakukan. Dan ini menjadi bagaimana dia dewasanya kelak. Jadi yang kasus ini ya, dia diperlakukan seperti perempuan padahal laki-laki. Tibalah dia masuk TK. Dia mulai bingung. Kenapa ibu guru mengiau aku ganteng, tampan, gagah? Padahal kan aku nih ayu, cantik. Kenapa pakaianku kayak lakian? Aku ini kan binian. Dan seterusnya ya. Dalam anggapan dia, karena di rumah diperlakukan seperti itu. Dan mungkin bagi anak TK belum, yang kawan-kawannya kada biasa aja, belum begitu kritis atau apa. Tibalah dia masuk SD. Anak SD kan mulai kritis, yang berbeda sedikit diperlakukan bisa didiskriminasi, bisa dan seterusnya gitu ya. Dibully dan seterusnya. Dia mulai merasa tersisih, mulai merasa dikucilkan, dia mulai merasa dilecehkan. Lalu dia di kelas itu atau di kelas lain ada yang seperti dirinya, lalu dia berkawan karena merasa senasib. Maka mulai dia berkomunitas sesama dia. Tibalah dia masuk SMP yang lebih luas, yang lebih mungkin kawannya lebih luas lagi, lalu pergaulannya lebih luas lagi. Tibalah dia masuk SMA yang lebih luas dari SMP dan seterusnya. Tanpa disadari orang tua, ternyata anaknya lalu jadi kaum LGBT. Hanya gara-gara tadi salah perlakuan. Nah, kita lihat misalnya anak kecil ya, kemana aja mamanya diiringinya, apa yang digawi di sekitarnya ditirunya. Saya kisah bisa nelpon, kayak orang tua kan, kita merasa lucu ya. Atau dia melakukan hal orang dewasa, kita merasa lucu gitu. Karena memang dia umur itu masa dia belajar bagaimana diperlakukan, dan itu menjadi bagaimana dewasanya dia kelak. Ya, karena masuk dalam bawah sadar ya. Jadi
jadi apa istilahnya inti dirinya. Nah, kita baru masalah kesiapan biologis tadi ya. Nah, belum kesiapan finansial. Nah, nanti dengan sendirinya ada nanti berjalannya pembahasan kita ya. Kemudian kesiapan mental dan kesiapan agama. Nah, tadi saya sampaikan tentang persiapan ini bisa mempengaruhi keputusan Anda. Apakah Anda meneruskan menikah atau menunda atau bagaimana? Nah, ini harus secara sadar Anda sadari, Anda secara jujur pada diri Anda ya, apakah Anda meneruskan atau tidak ya. Malah mungkin lebih mantap lagi ya, dengan adanya yang 5 ini, yang 4 ini ya. Kemudian kita teruskan dulu isinya yang lain ya. Di sana misalnya karena ini berupa ringkasan. Nah, kekurangan dari ringkasan ya tanpa penjelasan. Jadi apa adanya yang tercetak gitu. Nah, ini bisa Anda kombinasikan dengan sambil nonton video sambil membaca bahannya. Jadi masuk kedua-duanya ya, di telinga masuk, secara pikiran mata masuk gitu ya. Teruskan, kemudian ada contoh niat menikah. Nah, niat menikah ini juga sangat penting ya, karena mau dibawa kemana keluarga Anda. Ya. Nah, kalau nikah niatnya sudah lurus, sudah benar, kalaupun nanti terjadi masalah, terjadi konflik dan macam-macam gitu ya dalam rumah tangga, kalau niat Anda lurus, insya Allah selalu ada jalannya. Ingat, innama a'malul binniyat. Apa yang akan kita berbuat tergantung dari niatnya. Kalau niatnya benar, lurus, ya, insya Allah selalu ada jalan keluarnya. Nah, seterusnya di sini juga ada contoh ijab kabul. Ada ucapan berwali, kemudian ada juga contoh ijab kabul ya. Nah, ijab kabul ini sebaiknya nanti Anda yang bersurung dengan penghulu. Kenapa ya? Karena ijab kabul ini banyak versinya. Jadi saya terima nikahnya, saya terima menikahi, saya terima nikah dan kawinnya. Belum lagi pakai bahasa ya, mau bahasa Banjar, bahasa Arab, bahasa Inggris boleh. Bahkan bahasa isyarat pernah kita ya. Isyarat pernah. Karena memang kedua-duanya catinnya ya bisa tuli gitu ya. Jadi sampai saksinya gina aja saksinya udah. Jadi berupa jari aja ya. Nah itu ya. Bisa aja Bang mau gabung. Minta tolong ya, tadi bagikan yang pasangannya juga udah dapat ya. Kemudian silahkan bergabung aja. Tentang ijab kabul ini juga ya. Tadi saya sampaikan misalnya sebaiknya Anda bersurung ya. Jangan Anda nekat misalnya terserah pian aja penghulu aja, siapakah bunyi ijab kabulnya ya. Nah, ini bisa terjadi ya antara yang Anda kabulkan dari ijab yang disampaikan penghulu bisa berbeda. Dan ini misalnya ya, karena berbeda tadi jarak saksi, ulangi aja saksi. Karena berbeda ya misalnya. Jadi sebaiknya Anda yang disuruh. Nah, kemudian ada juga anggapan ijab kabul ini harus senapas ya. Harus tidak terputus, tidak terbata-bata. Kalau sampai 3 kali mengulang ijab kabulnya batal. Nah, ada anggapan itu ya. Atau ada juga kada kau ucap ya dibungkam orang ya. Nah, itu jangan bahari ya. Nah, saya sampaikan itu adalah mitos.
Kenapa ya? Karena ijab kabul itu boleh membaca. Jadi ijab kabulnya ya tulis saja, waktu ijab kabul baca aja. Lalu kalau anggapan yang tadi jeda terlalu lama aja, misalnya hadanglah penghulu lah aja, hendak berokok dulu aja. hendak WC dulu aja. Nah, itu jeda ya. Seterusnya ya. Jadi tadi untuk ijab kabul boleh membaca. Jadi tidak ada masalah. Kemudian di sini juga ada kewajiban suami, kewajiban istri ya. Nah, di akhir ada yang bagian 2 ya. Video 2 tentang hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, di akhir ya surah Al-Baqarah 187. Nah, tentang pergaulan suami istri, bagaimana suami istri ya. Sudah dikirimkan? Sudah. Sambil dibuka ya bahannya supaya bisa mengikuti. Ya. Nah, di sini ada 3 hikmah ya. Nah, ini seandainya Anda jalankan ini saja, maka rumah tangga Anda bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Karena misalnya fungsi pakaian itu ya menutup aurat atau kelemahan. Artinya bahwa dalam hal ini ya kelemahan pasangan, kekurangan pasangan itu ditutupi oleh pasangannya. Karena jadi pakaian tadi ya. Kekurangan, kelemahan, aib suami ditutupi oleh istri. Karena suami adalah pakaian bagi istri. Dan istri adalah pakaian bagi suami. Kemudian pakaian jadi kesan keindahan, jadi kebanggaan. Jadi bagi misalnya ada yang memuji ya, misalnya untungnya lah kan bisi suami si Anang itulah ya, orangnya penolongan, penaguran, sopan santun terhadap yang tua dan seterusnya ya. Nah, itu kan jadi kebanggaan bagi istri. Atau sebaliknya istri juga misalnya buntungnya kan bisi si Allah itulah, Gemini Allah tuh orangnya bungas, penolongan, penyayangan dalam kenanakan, solehah lagi dan seterusnya. Dan itu jadi kebanggaan bagi suami. Nah, kemudian yang fungsi pakaian yang ketiga adalah memberi rasa nyaman. Jadi apa saja yang membuat nyaman suami, istri harus melakukan. Apa saja yang membuat nyaman istri, ya suami harus melakukan. Ya. Nah, contoh misalnya seseorang pulang dari kerja, di jalan dia melihat orang berjual limau, lalu dia membeli limau. Niatnya karena dia tahu istrinya suka dengan limau. Sampai di rumah, kada sempat mencari ya, istrinya menyambut suami. Disiapkan sandal untuk di rumah, lalu diambilkan tasnya, lalu di meja sudah ada teh dan wadai misalnya kan. Lalu ada juga anduk. Karena tahu kebiasaan suami misalnya kalau sudah pulang kerja mandi, seterusnya ya. Nah, lalu melihat suami membawa limau tadi, disambut dengan gembira. Kemudian dimakan ya. Sakanya pas mau makan hancur muka. Masam. Nah, tapi tidak keluar kata-kata yang tidak baik dari istri. Kada bapak abahnya pian nukar limau ini masam. Tadi ada orang membari uyah wadi, kalau kita pencok. Atau ini pas benar harinya
panas kawa kita jus ya. Nah, dalam bayangan suami tadi ya, dia tadi datang disambut dengan baik ya oleh istri, lalu sekalinya makan limaunya tetukar nang masam, si istri kada mengeluh, kada bermamai, kada menyariki. Nah, lalu suami dalam hatinya, oh karena aku nukar nang manis, aku cari nang manis. Nah, bayangkan ya sebaliknya, datang suami bekiau, kada ada congol-congolnya orangnya, sampai mencari kemana-mana, datang pulang sekalinya masih bepupur dingin, bedaster pulang, bajunya belum berganti ya, mentok ke pasar. Biasanya suami misalnya ada minum teh atau wadai, lalu hendak mandi kada ada juga gitu. Pas melihat limau, merasai limau kemasaman, bamamai, apa jua pian ini nukar limau nang masam ini, membuang-buang duit, hendak mulah ulun sakit parut, macam-macam panjang biasanya dari kertak hanyar ini sampai ke gambut mamanya. Ya. Nah, bagi suami bagaimana? Dia tadi niatnya hendak menyenangkan suami, istri. Karena tahu istri suka buah limau. Tapi lalu kalau kayak ini, apa yang terjadi? Jarak suami. Kena aku kadusa gen nukar limau. Cagaran tersalah, cagaran di mamainya juga. Kadusa gen aku sampai di rumah dulu, aku singgah ke warung aja. Karena aku hendak minum dulu. Dan seterusnya. Maka ini menjadikan ada rasa tidak nyaman tadi. Yang semestinya nyaman. Yang semestinya rumah itu tempat yang paling nyaman bagi suami ketika pulang. Tempat yang nyaman bagi istri karena ada suami dan seterusnya. Ya. Berantai ya, bagikan juga yang saya bagikan ke kita atur aja. Kita atur. Masuk aja, silakan. Nah, itulah tadi ya sebabnya yang di awal yang datang gitu ya. Saya agak menunda gitu ya jam 9 karena ya seperti ini kondisinya ya. Kita teruskan, ada nanti bahan dari teman ya. Minta aja bahannya dari supaya bisa mengikuti 3 kita. Jadi intinya bahwa yang terakhir ini bahwa apapun yang membuat nyaman suami, maka istri harus melakukan. Apapun yang membuat nyaman istri, suami harus melakukan. Ya. Nah, kita teruskan. Materi kelima, pendewasaan pernikahan. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa pendewasaan pernikahan ini yang tertulisnya dari video ketiga ya. Video ketiga tadi ya, tentang yang durasinya 45 menit. Yang berupa video, kemudian yang ini berupa yang berupa tertulisnya ya. Kita teruskan, kemudian yang keenam, link YouTube-nya ya, link YouTube untuk bimbinnya. Ini sebagai cadangan ya, kalau misalnya link yang saya bagikan secara langsung tadi ya, itu katakanlah hilang, maka Anda bisa tetap mengakses dengan tinggal mengklik ya dari materi ke-6 ini. Nah, kemudian yang berikutnya, tata cara mandi wajib dan etika jima. Nah, ini silakan dibuka.
Nah, ini adalah jawaban ya dari video keempat tadi ya. Video keempat ya. Yang dua hal penting yang bisa menyebabkan tertunda atau tidak jadi akad nikah. Nah, tadi kan gawat tadi ya. Jadi ceritanya ya, kalau ini kan Anda sudah ada harinya, tanggalnya, bahkan jamnya. Tapi gara-gara dua hal ini tertunda. Kira-kira gawat atau kada? Gawat ya. Sudah jauh-jauh hari menyiapkan, lengkap sudah berkasnya, gara-gara dua hal ini tertunda. Nah, ceritanya ya, ketika Anda hendak ijab kabul, penghulu menanyakan dua hal. Nah, dua hal ini adalah ini tadi ya. Tata cara mandi junub, kemudian etika berhubungan suami istri. Nah, secara ringkas tata cara mandi junub ya biasanya minta bacakan doa minta lapalkan niat mandi wajib. Nah, kedua minta bacakan doa jima. Nah, katakanlah ceritanya ya. Ceritanya ketika diminta melapalkan niat mandi wajib, bisa aja pasti pernah melakukan. Pernah melakukan. Ada masalah ya. Nah, ketika diminta membacakan doa jima, dia malah balik nanya, apa itu penghulu? Lalu aja penghulu. Nah, kamu kada tahu kah? Kada tahu penghulu aja. Naham aja penghulu. Kalau demikian kita tunda ijab kabulnya. Jadi itu ceritanya. Nah, kenapa sampai gara-gara cuma doa jima penghulu menunda ijab kabul? Kenapa ini penting? Kenapa ini bisa menyebabkan tertunda ijab kabul? Nah, mari kita bahas. Tapi kita bahas secara lengkap ya, dari mulai tata cara mandi junub atau mandi wajib ya. Nah, sebab mandi wajib dulu. Yang pertama tentu karena memang berhubungan suami istri. Yang kedua bermimpi basah. Ini yang belum pernah menikah ya. Yang ketiga wanita yang selesai haid. Yang keempat wanita yang selesai nifas. Kemudian ada juga misalnya orang yang kembali ke Islam. Asalnya murtad, kembali ke Islam, dia juga mandi wajib. Yang kelima sembuh dari gila. Ini juga mandi wajib. Nah, mandi wajib ini sebenarnya mudah asalkan terpenuhi dua syarat. Yang pertama adanya niat. Yang kedua air merata dari ujung rambut sampai ujung kaki tersapu semua dengan air yang suci mensucikan. Nah, terpenuhi dua ini maka mandi wajibnya sah ya, terpenuhi. Nah, kita ilustrasikan saja ya. Seseorang niatnya maunya mandi wajib. Ya. Dia mandi wajib di kamar mandi menggunakan air yang ada di bak mandi. Dia berniat, kemudian dia mengguyurkan air dari bak mandi tadi ya, liput ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian dia berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat. Nah, ternyata dalam pandangan agama sholatnya tidak diterima. Apakah sholatnya salah? Nah, ternyata termenuhi semua, waktunya, syarat dan rukunnya, bacaannya, gerakannya terpenuhi. Oh, kalau demikian wudunya juga benar. Ya. Nah, ternyata adalah mandinya. Nah, tetapi tadi mandinya benar aja,
dia berniat, kemudian airnya merata dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa masalahnya? Nah, kita telusuri ya. Pertama, bak mandi itu kondisinya terbukakah tertutup? Terbukakah tertutup? Terbuka? Terbuka kan? Kemudian airnya, kira-kira bak mandi itu sampai kada 300 liter atau 2 kulah. Jarang ya. Kalau itu bak yang sangat besar. Nah, kalau terbuka bak mandinya, ada kemungkinan kada kejatuhan tahi cacak. Ada kemungkinan kada tikus minum bahkan berenang di bak mandi. Ada kemungkinan ya. Nah, paling tidak airnya adalah mustakmal. Nah, kalau yang tadi ya karena ada tahi cacak atau tikus tadi ya, itu airnya berarti mutanajis, terkena najis. Kemudian bisa mustakmal. Kenapa bisa mustakmal? Karena sebelum kita atau bahkan kita ada sebelum mandi yang mandi wajib tadi ya, ada kegiatan di kamar mandi. Apakah cuci muka atau bahkan mandi juga atau apa gitu ya di kamar mandi. Dan dipastikan airnya ada lagi terpetik ke bak mandi. Jadi airnya minimal mustakmal. Nah, tadi saya nyatakan seandainya airnya 300 liter tadi ya, maka bisa jadi kalau cuma tahi cacak tadi ya, itu bisa maufu, dimaafkan karena najisnya sangat kecil ya. Apalagi misalnya airnya stabil tadi ya, kalau cuma mustakmal masih bisa. Nah, tetapi kan tadi kondisinya jarang ya, dan bisalah mempertahankan airnya 300 liter terus, tidak bisa kan. Maka katakanlah jalan terburuk, anggap aja airnya berarti itu mutanajis. Sedangkan syaratnya mandi wajib tadi ya, itu 2. Adanya niat, kemudian dengan air yang suci mensucikan. Dan akibatnya patah. Ibadah kita tidak diterima karena mandinya tidak benar. Nah, ini satu alasan bagi penghulu tadi ya, menyebabkan menunda ijab kabul. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Di situ juga dengan menggunakan air yang kita yakin suci mensucikan. Yaitu apa? Kalau ada shower bisa langsung shower. Itu dari awal ya bisa. Atau langsung dari keran. Atau bisa juga dari air yang ada di peuduan. Biasanya kan kalau peuduan biasanya tertutup ya. Nah, itu bisa juga digunakan. Nah, caranya adalah kalau mau hemat air ya, sayang airnya misalnya masih banyak dan jarang kita menguras ya. Sebulan sekali belum tentu. Kita biasanya airnya masih banyak, masih bersih, kita tambahkan, tinggal tambahkan. Walaupun kita lihat misalnya di dasarnya tuh hilang misalnya kan. Mungkin kita anggap lumpur atau apa gitu ya, endapan atau apa gitu. Nah, mandi aja seperti biasa dulu. Tapi di akhir mandi lalu kita katakanlah mengambil minimal ya 9 kali guyuran. Jadi ambil, katakanlah kami mencontohkan ini ya, misalnya mengambil dari peuduan. Setelah mandi biasa selesai, lalu ambil dari peuduan 1 gayung, lalu kita berniat, lalu kita ucapkan guyuran pertama dari kanan sampai ke kiri ya. Ke kanan kita bagi 3. Gufranaka ya Allah, di tengah Gufranaka ya Rahman, di kiri Gufranaka ya Rahim. Nah, kalau 3 kali berarti kan 9. Nah, kalau sampai 9 guyuran dipastikan ya, bahwa airnya merata, kena semua dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Nah itu yang disebut mandi 9 tadi. Nah jadi seperti itu. Nah saya anjurkan juga ya, apa ruginya setiap kita mandi wajib. Kira-kira ada ruginya enggak? Beda kan? Waktunya sama, tempatnya sama, cara mandinya sama ya. Tapi dua hal yang berbeda. Satu biasa, yang kedua berpahala. Dan kita tentu dalam agama kita terus-menerus meningkatkan kualitas ibadah kita, termasuk bersuci kita. Apa ruginya tadi ya? Setiap mandi wajib. Nah, ini yang pertama ya, pentingnya mandi wajib. Lalu etika berhubungan suami istri. Nah, kita lihat dengan adanya doa jima ya. Lihat doanya ya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma janibna syaitan. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami. Wa janibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Nah, dalam doa ini ada 3 komponen ya. Pertama ada menyebut nama Allah. Kemudian minta perlindungan dari setan. Yang ketiga minta perlindungan dari setan apa yang minta jauhkan ya dari setan apa yang engkau rizkikan. Nah, ini doa jima. Doa ini doa khusus bagi pasangan suami istri. Berarti tidak umum. Ya, tidak semua, hanya suami istri. Artinya ini khusus. Nah, yang namanya hubungan suami istri juga adalah perkara yang pribadi, yang rahasia, yang privat. Ya. Yang tidak boleh ada orang yang mendengar, tidak boleh ada yang melihat, tidak boleh ada yang sampai turut serta. Nah, kita ini sisihkan dulu ya. Nah, kembali mungkin kita lihat sehari-hari kita dulu. Ketika bangun tidur, ternyata ada doa bangun tidur. Ketika mau masuk keluar WC, kamar mandi, ada doa. Makan minum, ada doa. Berpakaian, bercermin, keluar rumah, naik kendaraan. Bahkan mau tidur lagi, ada doa. Jadi dari ujung ke ujung, hampir semua kegiatan kita ada doa. Nah, padahal itu adat. Semua orang melakukan. Beda dengan yang suami istri tadi ya. Hanya yang suami istri. Nah, sedangkan yang umum ini mulai dari kenanakan sampai kain ini menggawi, ada doanya. Nah, ada nasihat ya, guru-guru kita, orang tua kita, yang bunyinya ya, kalau apa-apa, ingat-ingat, jangan kada ingat, berdoa, karena diumpati syaitan. Pernah dengar ya? Pasti pernah dengar. Nah, lalu oleh karena itu lalu kita diajarkan berdoa supaya kada diumpati syaitan. Dari bangun tidur sampai mau tidur ada doanya. Ini berlaku semua bagi kita semua, tadi dari anak-anak sampai TK, sampai kain ini. Nah, kalau yang umum saja, yang adat saja, kita diminta berdoa. Nah, apalagi yang khusus. Ya. Nah, yang doa khusus ini ya, kalau ada yang berhubungan suami istri tidak berdoa, bisa jadi ya, setan yang berjenis laki-laki merasuk ke suami, setan yang berjenis perempuan merasuk istri, bahkan setan yang lain ada di sana, bisa jadi bergantian. Maka hubungan suami istri tadi tidak lagi pribadi, tidak lagi privat, tapi sudah rame-rame ya. Nah, kembali ke umum tadi ya, kita lihat komponen doanya. Kalau doa suami istri tadi ya, ada menyebut nama Allah, kemudian ada minta
jauhkan dari setan. Ya. Kemudian kita ambil contoh doa masuk keluar WC ya. Ada menyebut nama Allah, kemudian minta perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kira-kira ada kesamaan enggak? Pertama sama-sama menyebut nama Allah. Yang kedua sama-sama minta jauhkan kalau yang hubungan suami istri. Kalau yang masuk ke WC tadi minta perlindungan. Sama kan? Padahal duanya berbeda. Karena bisa jadi yang umum nih rasa kada apa-apa aja kada ingat berdoa gitu ya. Nah kita teruskan doa yang jima dulu ya. Yang lanjutannya wajani bisyaitanah ma razaqtana, dan jauhkan setan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Apa yang dirizkikan? Nah, yang dirizkikan adalah lanjutannya ya. Maka sesungguhnya jika keduanya dikarunia anak dari persenggamaannya itu, niscaya ia tidak akan dibahayakan oleh setan selama-lamanya. Nah, apa ini? Ini adalah anak yang akan diamanahkan. Artinya doa ini tidak hanya khusus untuk suami istri, tapi juga untuk anak yang akan dikaruniakan. Dan bisa jadi ya, kalau ada anak yang nakal, mungkin durhaka ya, tidak semata-mata karena salah didik, tidak semata-mata karena salah lingkungan, tapi dari awal sudah kemasukan setan. Dia tidak dijauhkan dari setan. Artinya suami istri ini tidak berdoa ketika berhubungan suami istri. Nah, inilah alasannya kenapa sampai penghulu menunda ijab kabul gara-gara tidak tahu doa ini. Karena akibatnya fatal. Tidak saja bagi suami istri tersebut, tapi juga untuk anaknya nanti. Dan juga sangat penting tadi mandi wajib. Kalau dia mandi wajibnya kada benar, ya, kasihan. Amal ibadahnya kada diterima, sia-sia. Nah, jadi sangat fatal dan sangat vital. Kita teruskan. Nah, berarti terjawab ya video keempat tadi ya, terjawab. Kemudian materi ke-7 doa jima. Nah, ini doa yang lengkap ya. Doa ketika hendak bersetubuh, doa tadi ya. Kemudian doa ketika ejakulasi, kemudian doa ketika sudah selesai. Nah, ini silakan diamalkan sebagai share ya. Nah, berantai ya, aja yang tadi kirimkan juga ke yang baru. Sampai tolong ya. Seterusnya ke-9, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Nah, ini berkaitan dengan persiapan tadi ya, persiapan finansial. Nah, yang namanya suami istri ya, itu kalau dalam rumah tangga bisa diibaratkan seperti perusahaan. Kalau perusahaan misalnya lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan, kira-kira perusahaan kayak apa? Kacau, bahkan bangkrut ya, bahkan bangkrut. Nah, dalam rumah tangga juga demikian. Nah, dalam materi ini ya, di sini ada materi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana tips-tipsnya. Nah, tidak saja dalam materi ini bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga ya, juga bagaimana mengelolanya.
Ya, mengelola bagaimana membedakan, memilah dan memilih antara keperluan pokok ya, keperluan pokok dengan keinginan. Mana yang lebih dulu dipenuhi, mana yang lebih dulu harus diprioritaskan ya. Nah, sampai yang ke-9 ini, yang di atas itu ya, materi dari kami Kementerian Agama. Nah, materi yang terakhir ini biasanya disampaikan oleh Kepala KUA ya. Kemudian yang ke-10 menjaga kesehatan reproduksi, ini dari Dinas Kesehatan ya, beserta tentang serba-serbi stunting ya. Ini ada berupa materi PowerPoint, kemudian ada berupa sama ya, materi dari Dinas Kesehatan ya, sampai serba-serbi stunting. Kemudian yang yang ke-13 buku sapu cacing generasi berencana. Nah, ini dari BKKBN ya. Nah, kemudian yang ke-14 peran ayah 1000 hari pertama kehidupan, HPK itu ya, 1000 hari pertama kehidupan cegah stunting. Nah, 2 materi ini kami sampaikan ya secara sekilas saja ya, terutama berkaitan dengan stunting. Nah, stunting ini sangat penting ya, karena kalau terjadi itu bisa hilangnya generasi. Nah, Anda tentu sudah mengisi LC-MIL ya, elektronik siap nikah siap hamil. Nah, LC-MIL ini adalah program dari Dinas Kesehatan dan BKKBN. Nah, tujuannya tadi untuk mencegah stunting ya. Nah, diawali dari LC-MIL ini berarti data Anda itu masuk ke mereka, dan mereka wajib melakukan pendampingan 3 bulan ya, selama 3 bulan. Dan sebenarnya program mereka itu adalah 3 bulan sebelum Anda menikah. Jadi begitu mengisi ya, mereka melakukan pendampingan, 3 bulan kemudian baru Anda boleh menikah. Itu program mereka. Nah, tapi karena istilahnya kada bersesuaian dengan dari kami ya, kami kan hanya 10 hari. Nah, 10 hari itu pun meneliti apakah data Anda sudah valid, sudah benar gitu ya. Karena bisa jadi ya, misalnya katakanlah ternyata misalnya ada yang datang, bujurkah si Aloh lawan si Anang nih hendak nikah di sini aja, betul ya, itu kada bisa Pak ya, karena dia saudara sesusu ya. Nah, bisa terjadi ya, jadi atau salah wali. Dia misalnya ketika Anda mendaftar ini walinya paman, karena yang ada cuma paman. Nah, padahal secara urut wali ya kami harus mulai dari ayah kandung. Ayah kandung sudah meninggal ya, maka harus dibuktikan dengan adanya surat kematian. Lalu naik ke kai kedede juga, abah aja sudah meninggal apalagi kai ya. Nah, kai naik lagi ke datu ya. Lalu kalau kedede jua baru saudara seayah ibu seibu. Kedede jua lalu saudara seayah. Kedede jua lalu keponakan kandung. Kedede jua keponakan tiri. Kedede jua baru paman. Jadi paman urutan ke-8. Nah, orang ini datang urut ke-8 ya. Ternyata dalam 10 hari itu diketahui ada saudara seayah. Maka dia yang berhak. Ya. Karena kalau tetap dilaksanakan dengan wali paman tadi, maka ijab kabulnya pasah, batal. Harus dengan wali yang tepat.
Nah, oleh karena itu begitu Anda mendaftarnya juga yang pertama kami telusuri adalah siapa walinya. Karena kalau salah wali itu menyebabkan pasah, batal ijab kabulnya. Nah, tentang wali ini juga ya, tentang wali ini bisa jadi misalnya habis semua, katakanlah habis semua kadada dari pihak laki-laki, dari pihak ayah gitu ya, yang bisa jadi wali, maka ini tetap bisa menikah dengan wali hakim. Nah, tentang wali hakim bisa juga walinya ada sebenarnya ya, tapi dia secara syar'i dia tidak berhak karena misalnya anak di luar nikah atau dia enggan. Nah, kalau dia enggan padahal dia yang berhak jadi wali ya, maka harus berperkara di pengadilan. Harus ada keputusan pengadilan bahwa dia enggan tidak mau jadi wali karena alasan ini, dan harus diputuskan pengadilan. Ini ada aja yang misalnya abahnya ada tapi karena sudah bercerai, kada mau lalu nang kuitan binian, kada hendak lalu bertemu, pokok kada ada urusan lagi, anggap mati gitu ya. Nah, itu secara agama kada boleh, tetap dia walinya. Nah, kalaupun tidak bisa misalnya kada kau aja diatur kada berdapat, misalnya dia datang sini ya bawali berdahulu sebelum ijab kabul bisa. Atau kalau dia di luar kota misalnya tapi masih bisa dihubungi, maka bisa berwali lewat surat, yaitu taukil wali bil kitabah, di mana kuah dia tempat tinggal, dia di situ bisa berwakil lewat surat. Nah, itu jalan keluarnya ya. Nah, kita teruskan dulu ya. Sekalian sebagai wali ya, wali ini ya. Nah, wali ini kita semua punya wali ya, yaitu adalah ayah kandung kita. Nah, tugas wali adalah memenuhi semua keperluan yang diwaliinya, dari keperluan dasar, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, pendidikan, semuanya itu tanggung jawab wali. Nah, tidak saja secara dunia, tapi juga secara akhirat. Ya. Artinya kalau misalnya yang diwaliinnya melakukan dosa, maka yang bertanggung jawab adalah walinya. Jadi anak misalnya melakukan dosa, maka yang menanggung adalah walinya. Tetapi ada batasannya juga. Kalau dia sudah mengerti salah benar ya, dan seterusnya gitu ya, salah benar, membedakan yang baik dan buruk ya, dan sudah diluruskan oleh wali, dia tetap melakukan, maka tanggung jawabnya kembali kepada dirinya. Jadi ada batasnya juga. Nah, bagi seorang perempuan ya, akhir dari tanggung jawab wali ketika dia menikah. Jadi ada perpindahan ketika ijab kabul ya, dari wali ayahnya kepada seorang laki-laki yang menjadi suami anaknya. Nah, ini ya pertanggung jawab wali. Nah, demikian juga sebenarnya bagi laki-laki ya, dia walinya ayahnya juga. Akan tetapi bagi laki-laki ada saatnya, ada waktunya dia menjadi wali bagi 3 perempuan. Wali 3 perempuan ya. Yaitu pada saat katakanlah ayahnya uzur atau bahkan meninggal dunia, maka dia menjadi wali bagi keluarganya. Nah, wali bagi keluarganya ini ada 3 perempuan yang diwaliinya. Nah, yang pertama adalah ibu kandung. Yang kedua, saudara perempuan kandung. Yang ketiga, seorang wanita yang menjadi istrinya.
Nah, jadi bagi laki-laki dia nanti pada saatnya dia menjadi wali 3 perempuan. Ya. Oleh karena itu ketika peristiwa ijab kabul ya, itu adalah peristiwa perpindahan wali dari wali nasab ayah kandung kepada seorang laki-laki yang menjadi suami anaknya. Nah ini kalau misalnya suami ya ada memberi nafkah kepada ibu kandung, saudara perempuan kandung, berarti dia sedang melaksanakan tugasnya sebagai wali. Dan ini hendaknya terbuka apa adanya antara suami istri. Bahkan kalau perlu istri mengingatkan, pian sudah juakah menjulungi mama? Itu tanggung jawab pian wali sidin. Ya. Nah, kalau perlu ini. Nah, kemudian juga kita teruskan bagaimana yang katakanlah bercerai. Nah, walinya kalau yang bercerai kembali ke ayah kandung. Kembali ke ayah kandung, walinya berpindah lagi ke ayah kandung. Atau siapa yang walinya. Nah, bagaimana yang anak-anaknya yang bercerai? Katakanlah si wanita tadi ya, dia kawin lagi dengan orang lain. Bagaimana anaknya? Nah, anaknya tetap menjadi tanggung jawab menafkahi ayah kandungnya. Tidak ada juga mungkin ada anggapan banyak menikah ya misalnya sudah tanggung jawab ayah sambungnya aja. Nah, itu tidak benar. Yang benar adalah tetap ayah kandungnya. Nah, bagaimana kalau suaminya meninggal dunia? Siapa yang beri nafkah? Itu adalah wali keluarga pihak laki-laki. Kalau tadi ada ayahnya masih kainya, maka kainya yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak dari pasangan ini. Ya. Jadi tidak benar kalau misalnya lalu ayah kandung yang menafkahi anak sambung, itu tidak benar. Kalaupun dia memberi nafkah, dia tidak ada kewajiban. Statusnya jadi sedekah. Dan tidak menggugurkan kewajiban ayah kandungnya atau keluarga dari pihak ayahnya. Ya, tidak menggugurkan. Itu tetap ditagih, tetap sampai akhirat misalnya. Tidak terlepas. Nah, demikianlah ya agama kita mengatur. Nah, kalau ini berjalan ya, tidak ada ibu kandung atau saudara kandung yang terabaikan atau tidak terayomi. Tidak ada anak yatim ya yang terlantar. Karena ada tanggung jawabnya diatur oleh agama kita. Nah, ini ya. Nah, kembali ke stunting tadi ya. Nah, stunting ini bisa menyebabkan hilangnya generasi. Kenapa ya? Diawali ketika si anak lahir. Nah, anak yang lahir dia misalnya di bawah normal, beratnya, dimensinya di bawah normal. Ada kecenderungan ya, tidak pasti memang. Ada kecenderungan. Yang pertama, dia rentan dan mudah sakit. Rentan dan mudah sakit. Jadi orang lain kena angin, kena panas, kena hujan sedikit, kada apa-apa, anak ini mudah banget. Orang lain kada tertular, dia mudah banget tertular. Yang kedua, dia IQ-nya bisa di bawah. Nah, dia IQ-nya di bawah di bawah ya. Yang ketiga, dia bisa disabilitas. Cacat ya. Baik cacat jasmani, bisa juga cacat secara rohani. Nah, ini kalau 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Nah, itu kan jadi generasi bangsa ini. Kalau generasinya mudah sakit, IQ-nya di bawah, dia cacat, tidak saja jadi beban keluarga,
tidak saja jadi beban lingkungan, bahkan negara. Nah ini kalau bisa diupayakan dicegah, harus dicegah. Oleh karena itu ada program stunting ini. Nah, dan kita bersyukur ya, negara kita lengkap menyediakan. Bayangkan saja ya, mulai ada posyandu balita, ada posyandu lansia remaja, ada posyandu usia produktif, ada posyandu lansia. Jadi dari bayi sampai lansia ada programnya, tinggal kita memanfaatkan. Nah khusus tadi usia produktif ya, termasuk pasangan usia subur, lebih lagi tadi kan diperiksa, dijaga kesehatan reproduksinya. Lalu kalau dia mau hamil, bagaimana supaya tidak stunting dan seterusnya. Lalu ketika lahir anaknya, posyandu menyambut. Ketika remaja ada posyandu remaja, sampai lansia ada posyandunya. Gitu. Jadi sudah lengkap gitu ya, pemerintah menyediakan. Tinggal kita memanfaatkan. Nah inilah barangkali ya, seluruh materi sudah saya sampaikan walaupun secara lengkap ya, walaupun tidak detail semua, tapi sudah memadai. Anda tinggal kami maksudkan juga ya, dengan adanya bahan ini katakanlah jadi kado kami. Karena kalau Anda misalnya mengandalkan yang disampaikan secara lisan, apalagi yang baru datang tadi ya, tidak secara lengkap, tidak semua gitu ya, secara lisan. Setelah Anda pulang dari sini atau besoknya lagi, apa yang Anda ingat dari kegiatan kita hari ini? Mungkin sudah hilang ya. Nah, tapi dengan adanya bahan ini, Anda tinggal membuka lagi, tinggal membaca lagi, tinggal menonton lagi. Dan insya Allah ini lengkap ya. Anda yang lebih senang video, ada videonya. Ada yang lebih senang detail, berupa buku dari pendahuluan sampai daftar pustaka ada. Yang mau ringkas ada juga. Dan ini bisa Anda kombinasikan ya, sambil membaca, sambil mendengar, nonton videonya ya. Karena videonya tidak seperti video yang lain ya, hanya berupa penyampaian. Jadi lebih tepat didengarkan saja berupa voice-nya. Nah inilah barangkali ya yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum ditutup, jadi pada dasarnya kegiatan kita sudah selesai. Nah sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada hal yang saya terlewat yang semestinya disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.